Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Ajib di channel YouTube gue Brotomotif. Salam otomotif. Nah guys, hari ini gue mau review mobil yang ada di belakang gue ini, Suzuki XL7 punya bini gue sendiri. Nah, XL7 ini adalah tipe low entry atau tipe paling bawah, yaitu adalah XL7 tipe ZAT. Harga OTR-nya sekitar 236.200. Nah, masih PPNBM 100% ya guys ya. Belum dikurangi diskon. Nah, kemarin itu pertama bini gue itu adalah memilih Daihatsu Terios. Karena memang sesuai budget ya guys ya. Dan nambahnya juga nggak terlalu banyak. Karena gue di Suzuki, kenapa nggak ambil XL7 gitu kan. Lalu kemudian dia mulai cari tahu mengenai XL7, mulai dia tertarik, lalu dia compare secara harganya. Ternyata si Daihatsu Terios XAT itu di compare dengan Suzuki XL7 ZAT itu selisih nambah hanya sekitar 6 juta gitu kan. Gua jelasin kekurangan dan kelebihannya si Terios, lalu kemudian gua jelasin compare to XL7 ZAT ini gitu kan. Yang tadinya awalnya dia mau ke Terios, lalu dia cari tahu sendiri Suzuki XL7 seperti apa. Dia kemudian berpikir ulang untuk mengambil Daihatsu Terios. Apalagi teman-teman di kantornya juga, lu yakin ngambil Suzuki? Emang bagus? Jadi banyak yang meng-underestimate merek ini ya, gue nggak tahu ya. Ada dosa apa dengan Suzuki, di customer itu pemikirannya jadi emang bagus ya Suzuki gitu kan. Makanya gue kasih kebebasan untuk istri gue untuk memilih ya, walaupun gue di Suzuki ya tetap harus sesuai selera dia gitu kan. Lalu kemudian diputuskan untuk mengambil Suzuki XL7 ZAT ini. Oke, langsung aja kita review apa kekurangan dan kelebihannya dibandingkan dengan Terios XAT. Oke, ikutin terus video gue sampai habis. Kita mulai dari grill. Sebutannya adalah muscular front grill with chrome. Jadi ada aksen chrome-nya seperti ini. Lalu ada lambang Suzuki-nya yang besar banget. Lalu kemudian ada aksen warna hitam. Nah, ini menambah kesan SUV menurut gue ya. Jadi memang bukan SUV beneran, tapi menambah kesan SUV. Lalu kemudian di sini ada headlamp yang sudah multi reflektor. Jadi walaupun tipe yang paling bawah atau low entry, XL7 ZAT ini sudah dilengkapi dengan headlamp yang sudah multi reflektor, dilengkapi dengan DRL guys. Jadi ada DRL-nya. Ini otomatis jika kita menyalakan mesin, otomatis DRL ini akan menyala dan akan mati ketika kita hidupkan lampu utama. Begitu. Lalu kemudian di sini ada lampu sen yang masih bohlam. Karena menurut gua lampu bohlam ini memang lebih terang sih kalau untuk lampu sen ya. Dan memang lebih bagus kalau menurut gua. Lalu kemudian di sini sudah ada fog lamp. Dan di sini ada bolt fog lamp-nya yang menambah kesan muskularnya. Oke. Oh iya, sekedar informasi untuk KTP gue kan Jakarta Selatan ya. Gue pikir tadinya ini plat baru keluar guys. Gue pikir akan mendapat huruf di belakangnya itu adalah S. Tapi ternyata di Jakarta Selatan itu huruf S itu sudah habis. Jadi dapatnya DFE. Oke. Kita beralih ke samping. Untuk XL7 ZAT di tipe terendah, untuk lingkar velgnya sendiri sudah ring 16 ya guys ya. Black polish two tone. PCD-nya atau lubang baut itu 5x114. Lalu dibalut dengan ban Dunlop NASF 195/60 ring 16. Oke, langsung aja kita ke atas. Di sini ada over fender yang cukup besar. Dan ini memang menambah nuansa SUV-nya guys. Makin
muskularnya lebih terlihat ya guys ya. Lalu kemudian di sini ada bolt hold side slit. Jadi ini makin menambah kesan muskularnya guys ya. Oke, lalu kemudian kita ke kaca spion. Kaca spionnya ini sudah dilengkapi oleh lampu sen ya guys ya. Lalu kemudian di sini ada side body molding. Ini gue suka banget nih aksennya, hitam putih itu sangat kontras dan ini makin menambah kesan muskular ya guys. Oke, untuk handle pintu masih sewarna body. Lalu kemudian di sini sudah ada talang air yang bawaan dari Suzuki-nya. Kemarin gue minta karena untuk tipe Zeta AT ini memang belum dapat talang air bonus tambahannya selain diskon. Gue minta talang air yang original bawaan Suzuki. Di sini ada tulisan Suzuki Sport. Oke. Terus kemudian di sini ada roof rail yang makin menambah kesan muskularnya, gagah ya kan. Yang ini akan berfungsi kalau kita akan berpergian jauh dan bawa barang-barang. Jadi kita bisa taruh di atas. Dan ini cukup kuat. Tapi memang belum ada crossbarnya, jadi kita harus beli crossbarnya juga. Bawaannya seperti ini, cuma hanya roof rail. Oke, kemudian kita ke belakang. Ini menyambung dari depan, samping sampai ke belakang, over fendernya. Lalu untuk ban dan velg ya sama, pasti nggak mungkin beda. Ring 16, 195, 60. Untuk lubang baut 5x114. Oke, untuk bukan bensin di sebelah kiri. Lalu kemudian di sini ada lampu belakangnya. Nih, gue suka banget lampu belakangnya lebar gitu, gede. Dan sudah LED. Dan untuk lampu sen dan lampu mundur itu masih menggunakan bohlam. Lalu kemudian di sini ada aksen hitam dan di sini ada logo Suzuki yang lebih kecil dari logo depan. Lalu kemudian di sini ada aksen chrome. Oke. Terus kemudian di sini gue tambahin kamera mundur karena untuk tipe Zeta AT itu belum dilengkapi kamera mundur. Oke, di sini ada tuning reflektor. Ini hanya reflektor ya guys. Ini nggak nyala, jadi hanya memantulkan jika kena cahaya lampu. Lalu kemudian di sini ada sensor mundur. Nah, kalau ini sudah bawaan ya, bawaan dari Suzuki XL7 tipe Zeta AT sudah ada sensor mundur 2 titik. Nah, di sini juga ada apa namanya ya? Ini menambah kesan muskularnya itu sendiri, guys. Jadi berbeda dengan R3 yang polos-polos aja. Di XL7 ini karena memang konsepnya adalah low SUV, di sini ada tambahan yang membuat dia itu semakin terkesan muskular. Oke, di sini ada washer. Di sini ada high mount stop lamp. Untuk tipe terendah pun sudah ada. Jadi nggak perlu khawatir. Antara XL7 tipe Zeta, Beta, dan Alpha itu secara physically, interior maupun eksterior itu nggak ada perbedaan yang terlalu mencolok. Paling kalau untuk tipe Alpha sudah dilengkapi dengan spoiler, terus kemudian di sini ada bolt plat number dengan aksen chrome, kemudian di sini ada lambang Alpha. Udah itu aja. Di samping sebelah sisi kanan mobil sama juga, di sini ada over fender, ya kan nggak mungkin beda ya. Di sana ada, di sini nggak ada kan, nggak mungkin. Lalu kemudian yang berbeda adalah dengan tipe Beta dan Alpha di sini ada smart entry. Kalau untuk tipe Zeta itu nggak ada. Jadi kita masih menggunakan anak kunci. Oke, itu nggak ada masalah. Yang penting harganya masuk. Oke, kita langsung aja ke interior. Nah, ini adalah sisi dalam bagasinya. Kemarin gue mau beli air tapi lupa, jadi gue bawa-bawa. Untuk galon ya kurang lebih
hampir muat 4 ya. Di sini 2. Lalu kemudian di sini 2. Jadi cukup lega guys dengan posisi bangku di baris ketiga ini tidak dilipat ya. Di sini ada tempat penyimpanan. Nah, seperti ini. Ini berfungsi untuk menaruh mungkin laptop gitu kan, barang-barang berharga, tinggalkan di sini, taruh di sini, atau sepatu, baju gitu ya, biar nggak kotor juga. Dan kalau untuk laptop, handphone taruh di sini kan supaya lebih aman ya, karena kan tertutup. Oke, ini adalah posisi bangku ketiga ini tidak dilipat. Lalu bagaimana kalau bangku baris ketiga ini kita lipat? Tuasnya ada di sini ya guys. Cukup diangkat lalu direbahkan. Oke, seperti ini. Lega. Jadi bisa kalau liburan sama keluarga bisa tiduran di sini, guys. Nah, ya kan, kalau camping kita bisa tiduran di sini, atau kalau pergi anak-anak bisa tiduran di sini, mungkin ditaruhin hambal atau kasur ya. Itu jadi lebih enak gitu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini adalah tempat toolkit. Nah, standarnya memang sudah seperti ini, ada kunci roda, ada untuk dereknya. Terus kemudian di sini ada dongkrak. Tersimpan dengan rapih dan nggak bunyi-bunyi. Oke, sekarang kita masuk ke interior. Gua akan coba duduk di bangku baris ketiga. Bagaimana dengan postur tubuh gue sekitar 178 cm, apa mentok atau lega, kita lihat aja guys. Oke, sekarang kita masuk ke kursi baris ketiga. Nah, ini posisi joknya ini paling mentok ke belakang, jadi belum dimajuin, dan ini kan masih bisa dimundurin atau dimajuin. Oke, ini kita standar dulu aja. Untuk legroom ya, kalau kursinya dimajuin otomatis kaki gua nggak akan mentok. Untuk headroomnya lumayan, masih ada kurang lebih 5 jari sempit, jadi nggak akan kepentok gitu guys. Terus di sini ada tempat botol di kanan kiri, jadi bisa taruh botol, tapi memang belum ada untuk charger. Ya maklum lah ya, ini kan tipe yang paling rendah. Oke, ini adalah sisi untuk kursi driver atau supir. Di sini kita akan menyalakan mesinnya menggunakan anak kunci. Jadi masih seperti ini ya guys, masih konvensional, tapi itu nggak ada masalah. Oke, untuk joknya sama, di samping kanan kirinya ini semi leather, di sininya bahan fabrik, dengan headrestnya yang cukup besar dan tinggi. Lalu kemudian di sini setirnya belum leather, masih standar, dan belum ada untuk pengaturan audio ya guys di sini. Di sini ada motif karbon, dan di sini ada garis berwarna silver yang menyambung ke door trim. Lalu di sini ada untuk pengaturan ketinggian lampu. Lalu kemudian di sini juga tidak ada switch auto foldable untuk spion. Untuk tampilan MID seperti ini guys, berwarna putih dan cukup bagus ya, nggak rame lah ya. Untuk head unit sudah seperti ini,
bawaannya, sudah touchscreen dan bisa mirroring. Jadi tampilan handphone pindah ke head unit. Oke, untuk panel AC sudah seperti ini. Sudah bukan kompor gas, alias sudah digital. Ini tipe terendah guys, sudah digital. Oke, di sini ada untuk charger. Di sini USB. Di sini ada tempat untuk penyimpanan. Nah, di sini perbedaannya juga sama tipe Beta dan Alpha. Di sini tidak ada cooler. Sini tuas transmisinya sudah dilengkapi overdrive. Untuk handbrake masih konvensional, belum electrical, masih mechanical. Dan di sini tidak ada box yang untuk tempat penyimpanan, yang sekaligus bisa untuk handrest. Jadi seperti ini guys. Oke, di sini untuk hazard. Di sini motif karbon yang menyambung ke door trim dan ada garis berwarna silver menyambung ke door trim. Di sini ada tempat penyimpanan botol dan side pocket. Oke, di sini lacinya cukup besar. Oh ya, ini adalah buku servisnya. Jadi jika kalian membeli R3 atau XL7 maupun Suzuki Carry Pickup, ini ada gratis suku cadang jasa perawatan berkala sampai dengan 50.000 km atau 30 bulan. Oke, di sini ada tuas bukaan bensin. Lalu kemudian di sini ada tuas untuk buka kap mesin. Nah, kalau kunci gini ya guys, masih ada kunci. Kalau masih nempel ini akan ada bunyi peringatannya. Oke, ini untuk ruang mesinnya. Dilengkapi mesin K15B 1500 cc DOHC. Oke, di sini akinya. Akinya cukup kecil. Nggak besar seperti mobil-mobil zaman dulu ya guys ya. Lalu kita ke atas. Di sini kap mesinnya sudah sewarna bodi, tapi belum ada peredamnya. Sayang juga ya, belum ada peredam. Oke, tadi dari sisi eksterior sudah, interior, belakang, tengah, depan sudah, ruang mesin sudah. Gue cuma pengen nunjukin ini nih, guys. Ketebalan bodinya itu menurut gue di antara kompetitornya ini paling tebal. Mau Terios, Ras, apalagi Expander, ini paling tebal. Karena kalau kita tutup kap mesinnya, bunyinya seperti ini guys. Dep, bukan tang, bukan kaleng, bukan kaleng-kaleng. Sama juga pintunya juga begitu. Kita lihat yuk. Kalau kita tutup, dep. Jadi memang material ketebalan platnya ini, kalau menurut gue sih, ini paling tebal. Suzuki XL7 dan R3 itu sama. Ini lebih tebal dibanding kompetitornya. Oke, mungkin sekian dulu review gue kali ini, di video gue kali ini. Mungkin kedepannya akan gue tambahin auto foldable atau spion retract yang otomatis. Itu kemarin udah gue tanya-tanya ke bengkel, itu kurang lebih ya, sama switch dan segala macam sampai terima jadi itu sekitaran 1,7 juta. Tapi nanti gue akan cari lagi yang di bawah itu. Terus ya perbedaannya itu ya guys ya,
antara XL7 tipe Zeta yang paling rendah dengan tipe Beta dan Alpha. Salah satunya itu adalah spion lipat otomatis. Tapi nggak ada masalah, itu bisa ditambahin. Oke, yang penting secara physically itu nggak ada perbedaan yang terlalu kelihatan gitu guys. Beda dengan Daihatsu Terios, antara XAT dengan RAT itu perbedaannya sangat kelihatan. Terios XAT belum ada fog lamp, grillnya warna hitam, velgnya warna hitam, ya kan? Kalau untuk XL7 itu secara fisik nggak ada perbedaan yang terlalu menonjol, gitu kan? Jadi makanya kenapa bini gue milih si XL7 ini. Udah gitu XL7 itu tarikan depan, ya kan? Kalau Terios itu tarikan belakang atau RWD. Nah, menurut gue matic-nya si Daihatsu Terios itu sama ya, Daihatsu Terios dan Rush itu kurang lebih sama. Perpindahan giginya itu masih sangat terasa karena matic-nya itu kan masih konvensional ya, belum CVT. Nah, berbeda dengan matic-nya si XL7 atau R3. Itu menurut gua matic-nya sangat-sangat smooth gitu kan. Makanya kenapa gua jelasin ke bini gua perbedaannya seperti itu. Dan untuk Terios, kalau nggak percaya kalian cobain aja. Itu akan ada suara dengung karena itu mereka itu kan penggerak roda belakang, artinya mereka pakai kopel ya, dan suara kopel itu akan masuk ke dalam kabin sehingga mengurangi kenyamanan berkendara. Oke, sekian dulu review gue kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalau kalian mau pesan masih ada kesempatan karena ini akhir tahun ya guys, dan PPNBM itu masih 100%. Mendingan cepet-cepet pesen XL7 sebelum kehabisan ya. Jangan lupa pesannya sama gue, ini nomornya. Oke, kalau mau test drive, mau tanya-tanya, mau langsung SPK, ayo gue bantu. Jangan takut, pokoknya untuk pricing dijamin terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.